Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Dan renungan untuk hari ini Jumat 6 Januari 2023, temanya adalah memancarkan sinar pengharapan. Mari bersama-sama kita berdoa lebih dahulu, sebelum nanti kita akan membaca firman Tuhan dari Kitab Yesaya pasal 60, ayatnya 1-7. Mari kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, terima kasih kami kembali merasakan cinta kasih-Mu. Di awal tahun 2023 ini kami kembali hendak merenungkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah kepada kami saat ini dan berkati kami agar kami mampu menangkap dan mengerti serta menjadi kekuatan bagi kehidupan kami yang hendak kami jalani di tahun 2023 ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka Yesaya pasal 60 ayat 1-7 yang demikian bunyinya. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar onta akan menutupi daerahmu. Onta-onta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Seba. Akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyur-Mu Tuhan. Segala kambing domba kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang wajar kalau orang sedang menderita, pasti berharap bisa terlepas dari penderitaannya. Seperti keadaan umat Tuhan dan juga bangsa-bangsa waktu itu. Mereka hidup dalam penderitaan dan kegelapan. Seperti katakan dalam ayat yang kedua dari bacaan kita yang demikian isinya. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Maka bacaan kita diawali sebuah seruan. Ketika dunia, ketika bangsa-bangsa, ketika umat Tuhan hidup dalam kegelapan, ada seruan demikian isinya. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat yang pertama mengatakan demikian. Di ayat ini Tuhan memberi harapan atau semangat bahwa terang kemuliaan Allah datang. Maka umat Tuhan dipanggil hidup dalam terang pengharapan tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki hari yang ke-6 di tahun 2023. Di tahun 2022 yang sudah kita lewati,
tentu banyak pengalaman yang pahit, yang tidak menyenangkan, yang kita alami dalam hidup ini. Kita pasti berharap agar di tahun ini kita bisa terlepas dari semua pengalaman pahit atau yang tidak menyenangkan tersebut. Tetapi kita harus sadar bahwa keadaan yang silih berganti seperti suka duka, sakit sehat, kecukupan kekurangan tentu masih akan kita alami di tahun 2023. Meskipun kadang-kadang bentuknya berbeda dengan yang lalu. Misalnya sakitnya sudah berganti sakit yang lain dan sebagainya. Kalau kita percaya bahwa Allah itu setia, kita juga harus mempercayai janji Tuhan. Tuhan memberi harapan pada umatnya seperti di ayat yang pertama tadi. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Tuhan bersedia hadir memberi terang pengharapan kepada umatnya, juga kepada kita. Karena Tuhan selalu hadir menolong kita. Rupa-rupanya terang kemuliaan Tuhan yang hadir di tengah-tengah pergumulan umatnya juga telah menarik bangsa-bangsa untuk datang pada terang itu. Ini berarti bahwa terang kemuliaan Tuhan yang hadir di tengah-tengah umatnya telah dipancarkan oleh umatnya. Sehingga orang-orang lain mampu melihat dan mendatangi sinar kemuliaan Tuhan tersebut. Jadi kenapa orang mampu melihat sinar kemuliaan Tuhan? Karena mereka melihat lewat kehidupan umatnya. Coba kalau umat Tuhan menutupi terang kemuliaan Tuhan, maka dunia tidak akan mampu melihat kemuliaan Tuhan. Ini berarti umat Tuhan telah bersedia menjadi pemancar sinar kemuliaan Tuhan kepada bangsa-bangsa. Sehingga orang melihat sinar kemuliaan Tuhan dan tertarik untuk ikut datang menikmati sinar kemuliaan Tuhan yang memberi harapan. Ini mengingatkan kita bahwa berkat anugerah Tuhan tidak hanya diberikan kepada umat Israel, umat Tuhan, tetapi juga kepada seluruh bangsa lain termasuk kepada kita. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita dijelaskan ada dua kelompok. Kelompok orang yang melihat sinar kemuliaan Tuhan, yang melihat lalu datang kepada sinar tersebut. Ada dua kelompok. Mari kita lihat, yang pertama adalah umat Tuhan sendiri yang waktu itu masih tersebar. Mereka bersedia pulang ke negerinya karena mereka tidak mau pulang ke negerinya. Karena mereka itu sebenarnya masih ragu-ragu kalau pulang. Karena mereka melihat bahwa bangsanya sedang menghadapi pergumulan berat. Terutama saya baca itu mengatakan masalah ekonomi. Sehingga mereka tidak mau pulang. Mereka belum mau pulang. Dan ketika mereka akan melihat kemuliaan Tuhan, mereka baru mau pulang ke tanah airnya. Ayat 4b demikian. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh. Dan anak-anakmu perempuan digendong. Ini artinya umat Tuhan yang tersebar, yang semula mengalami pembuangan dan kemudian sudah diizinkan pulang oleh raja yang menjajahnya, tetapi mereka belum mau pulang. Inilah yang kita dengar, yang pertama-tama yang melihat terang kemuliaan dan datang adalah umat Tuhan sendiri. Ya, inilah. Lalu yang kedua adalah yang datang pada terang pengharapan Tuhan, bukan hanya umat Tuhan tadi, tetapi juga bangsa-bangsa yang telah melihat kemuliaan Tuhan. Dalam ayat yang ketiga dikatakan,
bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Bapak Ibu dan kasih Tuhan, ternyata kedatangan bangsa-bangsa yang membawa kekayaan. Jadi mereka datang ke umat Israel yang ada terang di situ, ada pengharapan yang datang dari Tuhan itu. Mereka membawa kekayaan. Dan itu ternyata dipakai Tuhan, kekayaan-kekayaan yang dibawa itu dari bangsa-bangsa itu untuk memberi berkat kepada umatnya. Ayat yang 5b demikian. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Yang menarik adalah kekayaan yang datang dari bangsa-bangsa. Disebutkan di situ ada berupa emas, ada kemenyan, juga ada kambing domba dan binatang-binatang ternak lainnya. Menarik adalah emas itu lambang kekayaan duniawi. Sedangkan kemenyan dan kambing domba adalah keperluan untuk ibadah atau kekayaan rohani. Ini artinya berkat Tuhan untuk umatnya tidak hanya berkat-berkat jasmani, tetapi juga berkat-berkat rohani. Tuhan tidak hanya memberi kekayaan jasmani kepada umatnya, tetapi juga kekayaan rohani. Jadi semua kebutuhan umatnya diberikan oleh Allah pada saat mereka memerlukan. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menguatkan kita bahwa Tuhan selalu memelihara kita lewat berkat-berkat yang jasmani dan yang rohani. Lewat siapapun Tuhan memberikan berkat pada kita, seperti umat Tuhan pada saat itu diberkati lewat bangsa-bangsa lain. Maka di tahun 2023 yang akan kita jalani, kita harus yakin bahwa Tuhan pasti akan memelihara kita. Kita juga diingatkan agar fokus hidup kita tidak hanya pada berkat jasmani yang selalu kita harapkan setiap saat, tetapi harus juga berfokus pada berkat dan penyertaan Tuhan untuk hidup rohani kita. Seperti umat Tuhan diberkati, diberi sinar pengharapan, dan dipanggil untuk menyinarkan pengharapan yang dari Tuhan. Kita juga dipanggil terus menyinarkan kemuliaan Tuhan lewat hidup kita. Sehingga sinar pengharapan juga dilihat oleh sesama kita dan mereka mau hidup di dalamnya. Kita tahu ada banyak ramalan di tahun 2023 ini. Bangsa-bangsa termasuk bangsa kita akan mengalami kesulitan dalam ekonomi. Oleh sebab itu mari kita sebagai orang beriman tetap yakin. Kita menyinarkan sinar pengharapan dari Tuhan. Supaya saudara-saudara kita di sekitar kita, keluarga kita tidak tenggelam dalam ketakutan-ketakutan. Selamat untuk menyinarkan sinar pengharapan dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri renungan kita hari ini dengan bersama-sama kita berdoa, kita menaikkan doa kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang penuh cinta kasih, kami datang Tuhan untuk mengucapkan syukur atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Firman-Mu tadi mengingatkan kami di tengah-tengah kegelapan kehidupan umat Tuhan dan juga bangsa-bangsa pada waktu itu, Tuhan memberikan terang kemuliaan pengharapan. Bahkan terang yang diberikan pada umat Tuhan pada saat itu memancar keluar. Dan akhirnya bangsa-bangsa lain tertarik untuk datang juga menikmati terang pengharapan dari Tuhan. Itu berarti bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan dalam penyelamatannya kepada umatnya Tuhan. Demikian juga Tuhan di mana kemudian
umatnya sendiri yang semula belum mau pulang karena ketakutan masalah ekonomi, akhirnya juga tertarik pulang untuk menikmati pengharapan dari Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu hari ini Tuhan. Dan luar biasa berkat Tuhan kepada umatnya melalui bangsa-bangsa yang membawa kekayaannya. Dan isinya adalah kekayaan jasmani dan rohani. Itu artinya kami Engkau ingatkan Tuhan, bahwa berkat-Mu itu lengkap yang jasmani dan rohani. Sehingga kami tidak perlu khawatir dengan kehidupan kami di tahun 2023 ini yang meskipun menurut ramalan banyak mengalami kesulitan-kesulitan. Terima kasih atas firman-Mu hari ini Tuhan. Dan saat ini kami hendak menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk sesama kami yang hidup menderita, terutama karena menjadi korban bencana alam. Dampingilah mereka yang menjadi korban bencana alam Tuhan. Dimanapun mereka, siapapun mereka Tuhan. Dampingilah mereka dan teguhkan mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu di Indonesia untuk terlibat aktif di dalam melakukan pelayanan kemanusiaan sebagai ungkapan iman dari gereja-Mu Tuhan. Iman dari orang-orang yang percaya kepadamu. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu khususnya di GKJ Sarimulyo. Engkau berkati setiap keluarga dari warga GKJ Sarimulyo Yogyakarta. Tuhan berkati satu persatu. Kami berdoa untuk saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak kami Amoresa, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Ngatimin, Bapak Budiandono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Cahyo Mutadi, Bapak Saharun, Ibu Sinta Puji Hartanti. Kami juga berdoa untuk Ibu Heni Yulianti, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Prayitno Hadi, dan Bapak Repin Sukarsono Tuhan. Sembuhkan yang sedang sakit dan berkati pemulihan mereka. Kami berdoa bagi yang mengalami kelemahan tubuh karena usia lanjut. Kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Suparmo, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Maryatin Subardi, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Kristan Dauriwu, Bapak Alia Sariman, Bapak Ibu Sunarto Saputro, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiyartini Rusdi, Bapak Suprapto dan Ibu Suwarsi Rahayu. Dampingilah para orang tua kami ini sehingga mereka tetap teguh imannya berpegang kepadamu. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan. Berkatilah bangsa kami, berkatilah pemimpin bangsa kami dari pusat hingga pelosok-pelosok hingga daerah-daerah. Akan mereka pulih dan bersedia menjadi alat-Mu Tuhan untuk mendatangkan damai sejahtera di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan, kami menyerahkan semua doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus penebus kami. Amin. Demikian renungan hari ini, sampai bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Haleluya. Amin.